Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hakimi dari Fakultas Pertanian Agribisnis kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu judul program melibatkan cacing tanah dalam menciptakan pupuk berbahan dasar limbah backlog sebagai solusi meningkatkan kualitas pupuk di Indonesia. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Limbah adalah pembuangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi dari industri maupun domestik. Limbah media tanam jamur tiram atau backlog adalah bahan yang berasal dari media tanam jamur tiram setelah dipanen. Mengolah limbah-limbah yang telah dibuang dengan cara memanfaatkan kembali limbah-limbah tersebut untuk pemberdayaan agar dapat diubah serta digunakan kembali tanpa ada unsur pembuangan. Menurut Hunayfi et al. 2018, limbah backlog jamur terbagi menjadi 2 jenis, yakni backlog kontaminan dan backlog buah. Kurangnya keterampilan berbudidaya dalam mengolah limbah menjadi acuan dasar untuk melakukan pelatihan pengolahan limbah backlog menjadi pupuk organik. Backlog jamur tiram merupakan sebuah media tanaman yang digunakan untuk memediasi bibit jamur tiram. Bahan utama backlog adalah serbuk gergaji. Karena jamur tiram termasuk jamur kayu, cacing tanah Lubecina adalah cacing berbentuk tabung dan tersementasi dalam filum Annelida. Mereka umumnya ditemukan hidup di tanah, memakan bahan organik hidup dan cacing hidup dan mati. Sistem perencanaan berjalan melalui perpanjangan tumbuhnya cacing tanah melakukan respirasi melalui kulitnya. Proses mengidentifikasi peluang usaha. Langkah pertama yaitu dengan budidaya jamur tiram terlebih dahulu. Serta mengolah hasil panen jamur tiram. Langkah berikutnya yaitu memproses limbah dari backlog jamur tiram untuk dijadikan pembudidayaan cacing tanah yang akan dijadikan pakan ternak. Dalam proses ini bisa dibilang proses awal limbah backlog untuk dijadikan pupuk atau kompos yang utuh. Masalah yang menjadi prioritas dalam kegiatan. Dalam kegiatan ini yang menjadi prioritas, masalah yang pertama adalah pembiayaan awal atau modal. Permodalan merupakan sebuah permasalahan yang bisa diibaratkan sebagai sebuah bayangan hidup yang sangat menghantui para pekerja di berbagai bidang, khususnya di bidang pertanian. Di satu sisi, jika para pekerja di bidang pertanian ini meminjam uang, yaitu baik itu ke bank ataupun tempat peminjaman uang untuk modal bertani. Maka apabila kita melihat sisi kurang baiknya, apabila pertaniannya tidak panen, maka uang hasil pinjaman tidak bisa dikembalikan, sehingga uang pinjaman tersebut terasa menjerat para pekerja di bidang pertanian. Modal inilah yang menjadi permasalahan pertama, serta kurangnya lahan untuk pengolahan menjadi tidak maksimal. Masalah yang kedua adalah mental. Menjadi seorang wirausaha memang memerlukan stamina dan daya tahan yang tinggi agar bisa menjalankan usaha. Seorang wirausaha harus ulet, sabar, tekun dalam menjalankan usaha. Memang setiap usaha pasti memperoleh halangan dan hambatan, tapi setiap masalah pastilah ada jalan keluarnya. Kuncinya adalah mau belajar dan dari kesalahan yang pernah dilakukan.
pada masa lalu. Melakukan beberapa koleksi atas strategi bisnis. Luaran yang diharapkan. Luaran yang dihasilkan dari usaha ini adalah pupuk organik berbahan dasar limbah backlog jamur tiram. Pupuk organik ini dapat menjadi solusi meningkatkan kualitas pupuk di Indonesia serta mengurangi pengurangan pupuk kimia. Pupuk organik sangat bermanfaat bagi meningkatkan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Manfaat kegiatan sebagai satu, yang pertama, sebagai pengingat waktu yang sudah pasti menjadi bagian penting bagi semua orang untuk mendukung semua kegiatan. 2. Menjadikan unit usaha yang dihasilkan setiap budidaya dan akan menjadikan suatu usaha yang bermanfaat tanpa ada unsur sampah. 3. Meningkatkan inovasi dalam menemukan hasil karya yang dapat digunakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. 4. Melakukan kegiatan berunsur multifungsi dalam satu budidaya. Bab gambaran umum rencana usaha. Kondisi umum lingkungan dalam menimbulkan gagasan usaha. Dalam ruang lingkup, kondisi lingkungan untuk budidaya jamur membutuhkan ruang agak lembab karena kalau kebanyakan air akan mengakibatkan Nisirium jamur tak hidup serta ketidakseragaman hasil panen. Begitu juga dengan budidaya cacing tanah. Dengan memanfaatkan limbah dari backlog jamur tiram haruslah mendukung dengan cuaca yang agak lembab. Kemudian akan masuk pada proses pengolahan pupuk dari cacing tersebut. Gambaran potensi sumber daya dan peluang pasar. Sebagai potensi dan tantangan dalam pengembangan sektor pertanian ini diharapkan mampu untuk kelola diatasi dengan baik. Peran serta petani, pemerintah, perguruan tinggi dengan tritarmanya serta masyarakat untuk sangat diperlukan dalam mendukung peningkatan potensi dan pengembangan sektor pertanian. Menjadi produksi kebutuhan masyarakat meningkatkan dengan adanya usaha bermultifungsi. Melihat dari produk dan potensi pasar, maka pelaksanaan usaha ini memiliki peluang yang tidak ada matinya dan memiliki nilai berkelanjutan dengan melibatkan cacing tanah dalam menciptakan pupuk berbahan dasar limbah backlog sebagai solusi peningkatan kualitas pupuk di Indonesia dan berinovasi. Produk ini merupakan pengembangan dari pengolahan permen. Keunggulan yang dimiliki produk ini adalah memanfaatkan limbah dari penggunaan backlog jamur tiram yang kemudian limbahnya dijadikan untuk budidaya cacing. Dan yang terakhir dijadikan sebagai pupuk organik. Pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produk pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Menggunakan pupuk organik dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Gambaran usaha yang direncanakan. Usaha budidaya jamur melalui pembibitan atau budidaya sendiri dalam lingkup ruang langkah awal. Kemudian dilanjutkan budidaya cacing tanah yang memanfaatkan limbah dari backlog jamur.
Kemudian hasil dari cacing tersebut bisa dijadikan pakan ternak ikan dan sejenisnya, lalu memproses limbah cacing tersebut menjadi pupuk. Ketiga, metode pelaksanaan. Teknik atau tahapan dalam pengerjaan penyelesaian masalah. Teknik awal tahapan yaitu menyiapkan modal awal untuk budidaya jamur tiram, kemudian melakukan tahap selanjutnya menyiapkan tempat untuk budidaya cacing. Gambaran melangkah skematik tahapan beserta aktivitas dan hasil. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa berbudidaya jamur tiram mempunyai banyak fungsi yang harus dimanfaatkan. Terkait dengan limbah backlog jamur untuk dijadikan sebagai pupuk berlabel internasional. Memanfaatkan limbah media jamur tersebut yaitu dengan proses limbah kotoran cacing dan dijadikan sebagai pupuk kompos organik yang dapat bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Selain itu, salah satu alternatif pengolahan limbah yaitu dengan memanfaatkan limbah backlog menjadi pupuk organik melalui proses pemanfaatan cacing tanah. 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Jenis pengeluaran perlengkapan yang diperlukan. Pertama yaitu backlog jamur tiram, 1000 backlog jamur tiram seharga Rp2.000.000. Yang kedua, alat pelembab, biayanya yaitu Rp500.000. Yang ketiga, bibit cacing, biayanya yaitu Rp200.000. Yang kedua, bahan habis pakai. Yang pertama bambu, biayanya Rp100.000. Yang kedua, paku, biayanya Rp20.000. Yang ketiga, selang air, biayanya Rp250.000. Yang keempat, terpal plastik, biayanya Rp300.000. Yang ketiga, perjalanan. Yang pertama, ongkos pembelian bibit jamur, biayanya Rp50.000. Yang kedua, ongkos pembelian bibit cacing, biayanya Rp70.000. Lain-lain. Yang pertama, semen, biayanya Rp100.000. Yang kedua, batu bata, biayanya Rp500.000. Yang ketiga, alat-alat kecil, biayanya Rp250.000. Total seluruhnya kurang lebih Rp4.340.000. Jadwal kegiatan. Persiapan, proposal usaha, survei tempat lokasi usaha, proses kegiatan, proses budidaya, evaluasi kualitas. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.